Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait memastikan TFT, Dapodik, dan SIM PKB harus sinkron. Karena kenapa? Karena tentunya ini berdampak data rekan-rekan guru baik yang berstatus honorer, berstatus P3K, dan berstatus PNS, tentunya juga berdampak pada saat teman-teman melamar PPG dan P3K. Nah, oleh karena itu setiap guru terutama yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek itu harus memastikan TMT Dapodiknya dan SIM PKB-nya harus sinkron. Maksudnya harus sinkron itu harus sama Bapak Ibu ya. Kalau di Dapodik 1 Januari 2015, maka di SIM PKB harus juga TMT pengangkatannya 1 Januari 2015. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak, maka tentunya itu bermasalah kecuali memang kalau misalkan SK Bupati Bapak Ibu itu terbaca berbeda dengan di Dapodik, yang intinya SK sekolah pertama itu valid Bapak Ibu ya, valid antara di Dapodik dengan SIM PKB. Maka itulah perlunya penginputan data di riwayat karir agar nantinya ada rekam jejak masa pengabdian guru di Dapodik yang tidak semuanya itu tercover di SIM PKB. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Nah, di sini informasinya, kabar terbaru guru PPK pastikan TMT Dapodik dan SIM PKB sinkron. Cek selengkapnya di sini. Jadi kalau kita melihat artikel ini, meskipun artikel ini berasal dari website yang bukan membahas secara keseluruhan terkait pendidikan, tetapi apa yang dikatakan atau apa artikel yang masuk di website ini itu benar sebenarnya teman-teman ya. Karena kenapa? Setiap guru itu wajib untuk memastikan TMT dan SIM PKB-nya itu valid dalam artian sesuai dengan SK real yang teman-teman pegang. Karena kalau tidak, maka tentunya itu bisa menjadi masalah yang sangat luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek bersama. Nah, di sini dikatakan diliput di salah satu media elektronik liputan 9.org, terdapat hal-hal yang perlu dipahami terkait data untuk P3K 2022. Nah, maksudnya hal tersebut terkait data individu P3K. Adapun data yang dimaksud mengenai validnya TMT yang terdapat di database Dapodik sinkron dengan akun SIM PKB. Seperti itu Bapak Ibu ya. Pasalnya hal tersebut dapat memungkinkan memiliki pengaruh dengan masa kerja yang berkaitan dengan TMT P3K guru. Tentunya berkaitan Bapak Ibu ya, bahwasanya masa kerja seorang guru itu tentunya dimulai dari TMT ya. TMT atau tanggal mulai tugas dari guru tersebut. Jadi penghitungan masa kerja tentunya itu mulai dari TMT masa kerja, atau TMT pengangkatan. Disitulah dilihat masa kerjanya, disitulah dihitung mulai awal masa kerja dari guru yang bersangkutan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini informasi yang sangat diperlukan oleh Bapak Ibu, terutama bagi rekan-rekan guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan jika terdapat aplikasi Dapodik versi 2022, pada Dapodik semua data tercover baik honorer, ASN, P3K, dan CPNS maupun Tendik. Seperti itu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu ya, data TMT Bapak Ibu, kemudian data masa kerja itu semuanya nantinya itu tercover di aplikasi Dapodik versi 2022. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini katakan biasanya Dapodik dipegang oleh operator sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan guru bekerja sama dengan operator memastikan datanya sesuai dan sinkron, terutama yang berkaitan dengan TMT atau masa kerja. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi perlu memahami bahwa Dapodik itu sendiri itu dipegang oleh operator sekolah. Tetapi tentunya guru yang memiliki data TMT tersebut itu bisa bekerja sama dengan operator dengan menyerahkan dokumen-dokumen penting untuk memastikan apakah data TMT guru itu benar atau tidak.
Nah, tentunya hanya guru yang mengetahui, operator sisa mengeksekusi saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Hal tersebut kemungkinan akan berdampak pada jenjang karir untuk ASN dan peluang P3K guru untuk guru honorer. Nah, di sini dikatakan TMT pengangkatan adalah tanggal pada saat PTK tersebut diangkat sesuai dengan status kepegawaiannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kemudian di sini bagi PTK yang sudah menjadi PNS itu dapat dilihat di SK CPNS. Untuk yang lainnya misalnya status kepegawaian GTY, lihat SK GTY-nya. Sementara untuk PTK yang sejak pertama diangkat CPNS menjadi guru langsung di sekolah yang datanya sedang diisi TMT sekolah sama dengan TMT CPNS. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk PTK PNS yang mutasi pindah tugas ke sekolah yang datanya sedang diisi, lihat SK mutasi pindah tugasnya. Nah, bagi PTK yang bukan CPNS, PNS dapat melihat SK yang menyatakan PTK tersebut mulai bertugas di sekolah yang datanya sedang diisi. Nah, jadi inilah yang terkait TMT ya. Jadi teman-teman bisa bedakan TMT guru honorer, TMT CPNS dan guru P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya, bahwasanya TMT sekolah sama dengan itu berlaku untuk TMT CPNS. Seperti itu. Sedangkan PTK yang bukan CPNS dapat melihat SK yang menyatakan PTK tersebut mulai bertugas di sekolah yang datanya sedang diisi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat penting untuk rekan-rekan guru sekalian pahami. Nah, di sini lagi dikatakan Bapak Ibu ya, misalnya awal mengabdi di sekolah mawar, di situ SK-nya yang dilihat yang menyatakan bahwa mulai bertugas di sekolah tersebut. TMT di situ yang diinput di Dapodik. TMT sangatlah berpengaruh bagi PPG maupun nantinya saat P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi antara TMT dengan masa kerja itu saling berkaitan dan sangat diperlukan guru pada saat pendaftaran PPG dan P3K juga Bapak Ibu ya. Dan tentunya juga untuk guru yang sudah berstatus ASN. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk gambaran SK pengangkatan di info GTK hasil sinkronisasi Dapodik contohnya sebegini. Misalkan nomor SK pengangkatan 27434-104-C-88-SK, kemudian TMT SK pengangkatannya tanggal 1 bulan 12 1999. Nah, jika jika SK di Dapodik berbeda dengan data yang ada di SIM PKB, maka lakukan perubahan data dengan berkoordinasi melalui operator sekolah. Ini contoh SK pengangkatan Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan salah ini data, maka silakan teman-teman berkoordinasi dengan operator sekolah, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini selanjutnya untuk masa kerja itu diambil dari TMT mulai pertama hingga saat ini. Jadi jika kemungkinan masa kerja diperhitungkan untuk P3K, maka penting untuk divalidkan. Cara mencocokkan adalah SK pertama pengangkatan, kemudian cocokkanlah dengan yang ada di info GTK. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga video ini ada manfaatnya walaupun sedikit. Jangan lupa like, comment, subscribe. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.